Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Robert Fahmi. Ini sepertinya saya sudah lama tidak membuat konten. Karena memang sebetulnya kalau buat konten itu harus continue. Tapi bulan-bulan kemarin saya cukup sibuk dan kegiatan cukup padat, akhirnya tidak sempat buat konten. Dan faktor kedua juga memang agak malas. Bulan ini saya itu sering lihat update tentang persoalan invasi Rusia ke Ukraina. Mungkin itu menjadi pembahasan menarik. Ya, hanya sebatas pengetahuan saya, apa yang saya ketahui terkait konflik yang ada di Ukraina atau invasi Rusia ke Ukraina. Tapi saya tidak akan membahas konfliknya, tapi cenderung kepada netizen Indonesia atau warga Indonesia yang cenderung mendukung Rusia, mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Kita ketahui sendiri bahwa yang namanya perang itu ya kedua belah pihak pasti akan sama-sama rugi, terutama pihak yang diserang yaitu Ukraina. Pasti banyak jatuh korban, banyak yang meninggal. Belum lagi dampaknya akibat Rusia yang kemudian kan Rusia ini menjadi pengekspor migas. Itu kalau tidak salah nomor 3 tertinggi sedunia. Jadi akibat perang ini kemudian harga minyak naik, harga ini naik, dampaknya luar biasa. Tapi kenapa kemudian netizen Indonesia ini lebih condong memberikan dukungan kepada Palestina? Nah, ini banyak pandangan bahwa ini saya menilainya sederhana. Kenapa kemudian warga Indonesia itu lebih mendukung Putin daripada membela Ukraina yang sudah jelas-jelas banyak sipil di sana yang meninggal dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Kalau saya melihatnya, pertama itu faktor yang di belakang Ukraina. Siapa dia? Kita ketahui sendiri berita, terus kemudian di berbagai platform medsos, ketika Rusia menginvasi Ukraina, negara yang pertama kali bersuara yaitu Amerika dan sekutunya, yaitu NATO. Jadi Amerika bisa jadi yang negara yang berada di belakang Ukraina. Bisa jadi. Ini menurut saya. Dan faktor kedua yaitu Rusia ini infonya muslimnya itu agama muslim di sana menjadi terbesar nomor 2 setelah Kristen Ortodok. Jadi muslim di sana nomor 2 sebagai agama terbesar nomor 2 di Rusia. Dan juga narasi-narasi tentang muslim di Rusia, terus kemudian bantuan tentara Chechnya yang mayoritas muslim mendukung Rusia, itu menjadi salah satu faktor kenapa warga Indonesia itu mendukung Rusia daripada membela Ukraina yang banyak berjatuhan korban dari masyarakat sipil. Tapi memang faktor utama kenapa warga Indonesia itu mendukung Rusia tak lain tak bukan adalah karena ada Amerika yang membela Ukraina. Menurut saya pribadi, siapapun yang negara manapun yang
saling berperang, kemudian salah satu pihak, misalkan negara A dengan B ini berperang, terus kemudian negara A ini dibela oleh Amerika, saya yakin orang Indonesia juga pasti akan memberikan dukungannya kepada negara B. Kemudian negara B bertengkar dengan negara C. Negara C didukung oleh Amerika. Warga Indonesia pasti mendukung negara B. Ini menurut saya secara naluriah. Karena memang Amerika sebagai negara adidaya, dia pendukung utama bagi Israel yang kita ketahui mencaplok negara Palestina atau negara yang mayoritas Muslim. Terus kemudian Amerika juga seenaknya menginvasi Irak dan beberapa negara lainnya, termasuk Pakistan juga. Tapi semua negara diam. Itulah yang kemudian menjadikan warga Indonesia itu geram. Jadi kalau tidak salah menurut Kemenlu Irlandia kalau salah. Jadi ada standar ganda, ada perlakuan yang berbeda ketika Israel mencaplok negara Palestina, Amerika justru mendukung, diam semua, NATO diam. Tapi berbeda ketika Ukraina diserang, dengan secepat mungkin memberikan sanksi kepada Putin, kepada Rusia. Ini menurut Kemenlu Irlandia ini tidak adil. Nah, mungkin banyak faktor nih, bukan hanya itu saja yang menjadi penyebab warga Indonesia kenapa membenci Amerika. Tapi saya tidak tahu lagi seandainya kemudian misalkan Brunei berperang dengan Malaysia, terus kemudian Brunei dibela oleh Amerika. Terus kemudian saya tidak yakin warga Indonesia itu akan membela Malaysia, karena kita ketahui sendiri bahwa Malaysia adalah negara, atau ketika sepak bola melawan Malaysia itu euforianya luar biasa. Jadi menjadi musuh bebuyutan. Malaysia itu menjadi musuh bebuyutan. Kok sepertinya supporter Indonesia itu lebih baik tidak pegang piala daripada kalah dengan Malaysia. Saya tidak tahu lagi seandainya contohnya itu seperti demikian. Misalkan Brunei berperang dengan Malaysia, kemudian Brunei didukung oleh Amerika. Mungkin warga Indonesia itu akan memilih netral, tidak berpihak antara kedua belah pihak. Jadi ada salah satu ada yang mengatakan khawatir dengan sikap warga Indonesia kemudian dicap sebagai bangsa hipokrit. Saya rasa tidak mungkin lah kalau kemudian disebut bangsa hipokrit. Sikap warga Indonesia itu jelas kenapa kemudian membenci Amerika. Ya, dukungan kepada Rusia itu bukan berarti mendukung Rusia, bukan berarti benci dengan orang Ukraina, tidak. Tapi orang Indonesia benci dengan yang namanya Amerika. Bukan hipokrit. Saya rasa jauh lah kalau sampai ke sana. Mungkin hanya itu saja, teman-teman YouTuber. Kalau Anda suka, silahkan bantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.